Oke ya. Jadi setelah diputuskan hukum mati, dibawalah di sini. Tapi seperti cerita itu di sini ada beberapa benda yang perlu saya terangkan. Ini namanya di dalam bahasa Batak disebut parhalaan atau kalender. Ya. Jadi orang Batak sudah punya kalender dari zaman dahulu, bentuknya seperti ini. Dan ada 12 bulan. Namun di dalam satu bulan, kalau di kalender kita ada yang 31 hari, 28. Tapi sini nggak ada, mereka hanya ada 30 hari. Ya, 30 hari. Jadi kalau mereka mengucapkan bulan 1 sampai ke 12, mereka tidak mengucapkan seperti kalender kita. Ada Januari, Februari, ini nggak ada. Mereka hanya mengucapkan si paha. Si paha sada, si paha 2, si paha 10 sampai ke 10-2. Ya. Sada 2, tolu, opat, 5, onom, pitu, walu, sia, 10, 10 sada, 10 2, dan seterusnya. Itulah nama bulan-bulannya. Kemudian ini adalah bukunya. Namanya Pustahalak atau dalam bahasa lain disebut primbon. Ya, dia terbuat dari kulit kayu. Ini asli kulit kayu, tetapi bukan ini aslinya. Dulu aslinya panjangnya kurang lebih 2 meter, lebarnya 30 cm, 30 cm. Dan di dalam ini seorang dukun telah menulis yaitu ramuan obat-obatan, hari-hari yang baik yang digunakan untuk segala macam apa, semua dari sini semua. Ya, namanya Pustahalak. Oke, kemudian satu lagi, bentar ya. Satu lagi ini. Ini adalah tongkat raja, namanya Tunggal Panaluan. Ya, jadi waktu membuat tongkat ini, seorang dukun telah membuat tongkat ini dan mereka telah memasukkan yaitu ilmu-ilmu ke dalam tongkat ini. Ya, nah jadi dulu gunanya ini, umpamanya di sini mau datang hujan, kalau dia sudah nggak suka dengan hujan lagi, dia bisa menghentikan hujan, dan dia juga bisa membedakan hujan, dia juga bisa untuk mengusir roh jahat, segala macam bisa, tetapi ada mantra-mantranya tersendiri. Ya, namanya Tunggal Panaluan. Nah, kemudian yang bersalah tadi didirikan di sini. Di tempat saya. Contoh. Bentar ya. Kemudian kalau zaman dahulu baju dan celana dibuka. Ya, kenapa diberlakukan semacam itu? Seorang datu mengatakan, mana tahu dia menyimpan jimat-jimatnya ada di baju atau celana. Makanya dibuka semua. Tetapi nggak selang lama dia digunakan ulos ini sebagai pengganti celananya. Nah, inilah salah satu ulos yang kita pakai untuk menotor tadi. Ini kecil tapi banyak fungsinya. Bisa untuk buat kain bawah, ya, bisa untuk menggendong anak, bisa, ya. Kemudian bisa untuk buat menari tadi. Nah, kemudian seorang ibu-ibu pergi ke ladang terik matahari bisa dibuat topi. Ya, tahu topinya? Ya. Oke, saya praktekkan sebentar. Mudah-mudahan saya bisa karena ini hanya untuk ibu-ibu sebenarnya. Oke, begini, dilipat 2, langsung ditaruh di atas kepala. Oke, tarik ke depan, dua-duanya, tarik dari samping lagi. Udah, ini muka saya sudah terlindung dari matahari. Ya, ini muka saya sudah terlindung dari matahari. Nggak akan jatuh, walaupun dia nggak dekat. Coba lagi. Ya, oke, bisa. Ya, dilipat 2, lalu ditaruh di atas kepala, ditarik ke depan dua-duanya. Ya, seperti ini. Oke, kemudian dari samping lagi. Udah. Ini sudah terlindung dari matahari. Ya, dia nyangkul pun sudah aman kena matahari. Ya, oke. Nah, kemudian yang bersalah tadi, setelah itu dia didirikan di sini, diikat tangannya, kaki juga diikat dan mata ditutup dengan kain ulos ini. Contoh, Bos. Ditutup. Biar di foto bagus. Tutup begini. Ada yang mau bisa? Ya. Ya ini. Ini, ayo sini, Om. Ayo. Dikiring. Ayo. Pagi. Minum dulu awalnya. Pak, minumnya. Tenang, dipegang. Di video. Oke, setelah itu diikat tangannya, sudah dilepas saja. Iya. Ikat tangannya, kemudian ini ditutup matanya. Mata. Ya. Udah nggak usah tutup lah. Itu ya. Ada kacamatanya. Kemudian di sini telah disediakan makanan bagi orang yang mau dieksekusi tadi. Makan dulu. Ya, mungkin makanannya di sini adalah mungkin
untuk menghilangkan, mana tahu dia punya jimat-jimat kekebalan tubuhnya. Lalu bagaimana dia makan? Dia diperlakukan seperti binatang. Oh, diikat tangan. Di tengah tangannya, lalu dengan tutup dengan mulutnya dia makan. Oh, dia enggak mau. Di sini. Oh, dia enggak mau makan. Harus mau, karena itu sudah Jimat-jimat. jimat-jimatnya ya. Oke, setelah dia selesai makan, barulah dia dibawa ke sini. Mari. Ini Pak, tidur terlentang di sini. Gak bisa ya? Aisyah. Bisa. Bisa. Gak bisa. Nanti dipijat sama pagi. Ya. Silakan. Ayo, silakan. Jadi di sini sebelum dipacung dia juga diperiksa dulu badannya. Mana tahu dia ada ilmu juga. Lalu diiris badannya. Kalau dia sudah luka, itu pertanda bahwa dia nggak ada ilmu lagi. Kemudian ditaruh lagi asam ya. Jeruk nipis. Ya itulah. Itu menandakan bahwa dia sudah nggak ada ilmu lagi. Oh gitu ya. Nah setelah itu baru yang terakhir dia bawa di sana. Mungkin nggak bisa bawa ini nanti. Iya. Ya di sini Dipacung. dia dipancung ya. Di sini. Dengan posisi gini aja Pak, gini aja Pak. Gini aja. Iya. Ya, tak usah. Tapi di sini telah disediakan itu sebuah ember untuk menampung darah. Oke, silakan. Ya. Nah, kemudian saya sebagai bodyguardnya, saya akan memancung dia, sekali pancung harus putus. Coba Ya. Ini kayu Pak, jak bak pisau. Ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Nah, jadi setelah putus tadi, lalu darah tertampung tadi diangkat di atas meja bersama kepalanya, lalu badannya ditaruh di situ lagi. Kemudian disitulah badannya dibelah. Ya, lalu diambil hati dan jantungnya. Lalu dia potong kecil-kecil. Dia cincang tadi. Setelah itu dicampurlah dengan darah tadi. Lalu kasih asam. Kemudian diserahkan sama raja. Dan raja akan membagikan ini kepada seluruh prajuritnya. Lalu disuruh makan. Kenapa begitu? Ya, kenapa dimakan? Karena raja mengatakan kalau dia memakan hati dan jantung tadi, maka kekuatan bagi mereka akan semakin bertambah, semakin kuat. Itulah, maka dari situlah ada orang mengatakan bahwa orang Batak makan orang. Kanibal. Jadi yang dinamakan orang Batak makan orang, bukan maksudnya siapa yang datang kemari dia buru dimakan, bukan. Hanya untuk orang-orang yang berbuat salah. Kesalahan. Lalu datanglah Belanda. Dia eksposlah ini bahasa ini untuk menjelekkan suku Batak. Makanya dia sebarkanlah orang Batak makan orang. Sebenarnya bukan begitu. Ya. Nah, kemudian sisa badannya dibuanglah ke Danau Toba. Dan kepalanya dibuang ke atas gunung sana. Kenapa kok dilempar ke atas gunung? Kenapa? Karena juga untuk menghindari nanti ada orang lain, dia bisa menghidupkan orang ini untuk disuruh berbuat jahat. Nah, jadi untuk itu makalah dipisahlah jauh, supaya mereka nggak bisa satu lagi. Ya. Kemudian hukuman ini nggak berlaku lagi setelah orang Batak kedatangan seorang misionaris dari Jerman, yaitu Nommensen, sekitar tahun 1861. Dan setelah Nommensen masuk tadi, maka orang Batak sudah punya agama, yaitu agama Kristen tadi. Memang mayoritas orang Batak agama Kristen, tapi bukan Kristen semua. Ada yang Muslim. Makanya itu sekarang ada organisasi orang Batak namanya HKBP. Itulah organisasi orang Batak yang terbesar ya di suku orang Batak. Tapi itu hanya untuk orang Batak yang memeluk agama Kristen Protestan. Katolik nggak masuk. Ya, hanya untuk agama Protestan. Ya, Katolik nggak masuk di situ. Dan setelah itulah maka hukuman itu nggak diberlakukan sampai sekarang. Ya, itulah singkat cerita tentang orang Batak makan orang yang terjadi di kampung Huta Sialagan. Saya tanya Pak. Di semua kampung sama Pak ya? Nanya ini loh, Bos. Ya, Kalau ada kejadian seperti itu lagi gimana Pak? Dengan posisi sudah berubah. maksudnya? Ya, ada posisi
pencurian atau pemerkosaan tadi. Pencurian enggak, pencurian hanya di penjara di Ya, sana. kalau pemerkosaan tadi Iya, harus. tetap sampai sekarang tetap ada. Sekarang enggak. Makanya saya tanya. Enggak lah. Kalau yang sekarang gimana? Enggak. Udah. Itu zaman dahulu ya. Iya. Berarti tidak ada. Enggak ada lagi. Sekarang ada masalah gitu ya. Iya. Pihak hukum lah yang menangani. Enggak, hukum adat enggak berlaku lagi ya. Enggak berlaku lagi. Itu zaman dahulu. Hukum adat enggak berlaku lagi sekarang. Oke, ada mau tanya lagi? Coba saya tanya. Mau tanya Saya tanya. Ali sampean. desa kayak gitu ah. Semangat dia desa siapa tuh? Oh, desa seperti ini. Pak. Bukan, hanya di sini yang ada. Galak banget Hanya ya, di sini Salagan yang ada. ini. Salagan. Hanya di sini yang ada. Oh, yang batak-batak lain anunya nggak ada ya? Enggak ada. Tapi ada persidangan. Adanya sudah beda ya, Pak. Tadi Enggak ada juga, cuma di sini yang ada. Oh di sini yang anu. Di sini. Ya. Jadi orang Batak ada 5 suku ya. Batak Toba, Simalungun, Karo, Pakpak, dan Mandailing. Jadi semua suku ini dia punya adat masing-masing, dia punya bahasa masing-masing. Tapi semua asalnya dari Pulau Samosir. Dan marganya pun bermacam-macam ya. Seperti marga Sialagan ini teman semarganya ada sekitar 60 marga. Oh, di dalam Itu nggak bisa saling menikah, nggak boleh ya. nggak boleh. Harus cari marga lain. Ya, Cari marga lain berarti yang perempuan hilang marganya, Pak. Yang laki yang ikuti ya. iya ya. Laki-laki cari pakai marga lain, perempuan pun cari marga lain. Ya. Nggak boleh, Seandainya dia sama-sama dengan sama yang marga. nggak bisa. Jelek keturunannya. Dia akan dapat hukum adat. Hukum adatnya berat. masih berlaku hukum adatnya. Kalau itu masalah itu masih berlaku sekarang. Kalau dia melanggar adat, dia dikeluarkan dari adat, dia diusir dari kampung. Itulah kalau dia melanggar adat orang Batak. Berarti harus melancong, Pak ya. Iya, makanya orang Batak itu kalau berkenalan sama perempuan bukan nama ditanya, marga. Marga dulu ditanya. Iya. Entah saya kenal, saya suka sama perempuan itu, saya kenalan tak tahu satu marga saya kan nggak bisa. Tapi ada. Nggak ada. Nggak ada yang Berani. Nggak ada yang terjadi. Nggak berani. Adat di orang Batak itu sangat Tekankan kuat. dulu. Tekankan dulu. Ya, itu. Dalam satu marga dia punya marga yang lain tapi sama. Seperti Sialagan, ada Simbolon, ada Sidaputar itu sama. Nggak bisa itu. Oh, satu jenis. Iya, satu generasi itu, satu nenek itu dari atas sana. dianggap adik lah ya. Iya, dianggap saudara sendiri. Nggak baik juga sih sebenarnya. Iya. Karena Tapi kan tidak harus orang Batak harus menikah dengan sama-sama Batak walaupun lain marga. Di luar marga boleh. Boleh. Udah banyak gitu, tapi harus dapat marga. Yang dapat marga yang diajak Yang belum non Batak tadi harus ada marga baru dia bisa pesta adat. Kalau nggak dapat ya nggak boleh. nggak nikah begitu aja. Hanya direstui kedua orang tua. Jadi kalau dia sudah pakai adat dia ramelah semua orang diundang. Ya, seperti anaknya Pak Jokowi itu ya. Ya, itu kan kasih marga. Marga dulu ya. Karena Pak Jokowi dapat orang itu orang Batak Siapa orang Batak? Nasution. Dikasih marga itu. kasih marga. Iya, marga tulangnya. Marga apa itu ya? Nasution sama Siregarnya. Tapi bukan dari sini ya, dari Itu marga Nasir. selatan. Selatan ya. Penulis apa Batak Mandailing. Tapi di sana itu Muslim. Ya banyak muslim. Banyak Muslim di sana. Kalau di sana Muslim, di sini Kristen. Walaupun dia sama-sama satu marga. Siregar, sini pun ada Siregar. tapi Muslim. Agama Di, bisa di berbeda. Toba dia Kristen. Agama nggak masalah. Nggak ya. masalah. Yang penting warganya harus Marga harus ada. Ya, apalagi itu biasanya marga Paribannya. Tahu Pariban? Enggak tahu apa. Oke, jadi umpamanya ibu punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki ibu punya anak perempuan. Ibu punya anak laki-laki. Itulah Pariban. Sepupu. Itu bisa nikah. Oh boleh. Boleh. Itulah Pariban. Oh, padahal sepupu dekat darahnya tuh. Iya, tapi hanya anak ibu yang boleh kawin dengan anak perempuan tadi. Tapi anak sebaliknya nggak bisa ngambil anak perempuan ibu. Harus anak laki-laki ibu menjadi. Oh, karena buat nerusin dia punya Iya. garis. Ya, kan sudah lain marga bu. Iya, saya kan Ibu lain kan marga. bisa sudah lain marga, jadi itulah baru tulang katanya. Oh. Pariban. Iya. Ngerti Iya, Pariban. itulah Pariban.
Jadi sejak dia lahir pun itu sudah menjadi hak ibu. Semenjak dia lahir itu sudah menjadi hak ibu. Jadi kalau nanti menikah harus permisi dulu sama, walaupun dia nggak jodoh. Dia nggak jodoh. Iya, harus permisi. Permisi ya. Kedua-duanya ini, siapa yang nikah dulu harus permisi. Karena Walaupun udah dia, dijodohin iya. dari sejak dia Nah, lahir. nanti umpamanya nggak jodoh ini, kalau ibu nanti anak ibu cari orang lain, itu pun dianggap anak ini, anak saudara, harus diambil anak, iya, harus diambil anak anak. perempuan ini, Ya, siap. iya, itulah pariban, Oh gitu. iya, itulah pariban kalau di orang Batak, keluarga dekat masih, tapi kan sudah lain marga, Iya lain marga. Iya. Karena kan yang perempuan ikut suami. iya. Oke, biasanya kalau marganya itu biasanya sama dengan marga mamaknya. Berarti anaknya Jokowi itu jadi Marga ambil dulu. tulangnya Iya, kakaknya. iya. Gitu. Oke, itulah kita sekilas cerita-cerita tentang adat di orang Batak. Ada lagi? Ada Oke. ada yang cari ini aja mau menantu bisa. Oke, kalau nggak ada, saya ucapkan banyak terima Nah, ini kasih ada. ya atas kedatangan Bapak Ibu di sini. Dan adatnya kita masuk dari sana, kita nggak boleh keluar dari sana. Nggak boleh. Kita satu pintu masuk, satu pintu keluar. Kita keluar dari sini, ikuti souvenir shop ini, terus belok kiri, sana belok kanan sampai ke kapal lagi. Ya, oke, salam Horas. Horas. Oke.